Sangat suwun kanggo nempa panggonan kula. Kula Kang Mas Dedra Rasid sira bisa njupuk pitulung saka kula yen sira pengin ngomong karo basa Jawa krama. Wilujeng nonton obrolan bae dina iki tentang fakta kutha Yogyakarta. Sami-sami sareng ngliputi matur nuwun. Aku lagi ngomong Jawa ya. Koyo ngene rasane wong nandang kangen, rino wengi atiku rasane bateng, tansah kelingan, kepingin nyawang, sedolo wae wis amo tenan. Ini. Oh iya benar. Almarhum Didi Kempot, kita doakan semoga Husnul Khotimah ya. Amin amin. Surga, Ini luar amin. biasa. Kalau nggak ada Didi Kempot, nggak ada Didi Kanan. Ini signature Jawa tidak ada. Dia bisa ya kan musisi signature banget. Dia bisa jadi core of the core musik Jawa modern sekarang. Iya benar. Ternyata ya Didi Kempot ya. Benar. Luar biasa. Itulah kadang kita tuh perlu belajar dari akarnya Sira. Benar sekali. Biar bisa melihat masa depan dengan cara dan tertata dan punya pandangan banyak luas. Gitu. Betul sekali. Nah tadi juga gue kenapa nih masih belum make ini? Karena dia terdapat perbedaan kalau kamu tahu nih Det. Perbedaan apa Rama? Ini belangkon nih, ada jendolannya. Betul. Berarti ini belangkon dari Yogyakarta. Loh. Artinya ada cendelannya berarti dari Jogja. Tapi kalau di Papas tidak ada set, berarti belangkon dari Solo. Gitu. Solok situ Atambua Solok. Itu Solok. Ini Solo. Solo. Iya. Jadi Jogja dan Solo tuh berbeda Tuh. Ininya aja beda. Tariannya aja beda. Kalau Jogja kalau nggak salah lihat ke atas tangannya, kalau yang Solo tuh ke bawah gitu tangannya. Luar biasa explorer. Lo iya. Serius. Tapi kan itu dua daerah yang berbeda soalnya. Padahal itu dulu sama loh Mas. Beda dulu. Sama. Orang Jogja Solo beda. Aku dapat info. Jarak aja beda. Dari dokumen 1. Ini tuh belum di save. Kata Solo dan Jogja itu satu kerajaan dulunya Mas. Oh iya. Loh kita bahas sekarang. Oke kalau gitu. Karena aku taunya misah sih Solo Jogja. Benar. 3 jam naik mobil. Naik travel tuh biasanya. Cuman ini lo dulunya sesama tuh Mas. Oh iya dulu. Ini fakta number 1. Wih, Solo dan Jogja jadi satu kerajaan. Namanya Kerajaan Mataram. Oh gitu. Banyak yang nggak tahu loh. Jadi itu tadinya satu kesatuan tuh. Kalau satu gini Mas, nggak gini Mas. Kan ini bisa kebagi 2 nih. Ya kan kalau dikit kan bagi 2-nya susah. Iya benar. Jadi satu kesatuan tuh ya. Mataram nih tadinya nih. Mataram Mas. Terus kenapa dia tuh bisa pisah tuh kenapa? Gila. Kok ora tahu? Belum saya taunya beda soalnya. Karena beda. Terpisah jadi Keraton Kasunanan Solo dan Keraton Hamengkubuwono iku. Karena siapa coba? Nggak tahu. COD. Yang Belanda itu loh. Itu VOC. Jadi aku yang nyebut. Aku sebel ya Mas karo VOC itu. Kenapa? Ya mungkin banyak apa ya, mau gimana ada putih ada hitamnya. Iya sih. Ada kebiasaan, sistem yang dibangun, arsitektur yang dibawakan tanah Nusantara yang baik dari sana. Cuman namun ya kan. Bung Kita adik kan lagi di Jogja. Oh iya benar. Kan banyak orang timur. Oh iya benar. Oke, entah. Benar. Iya. Mamat Al-Katiri di Jogja. Benar. Iki Saputri. WNJ. Orang Jakarta lagi. Alumni. Sudah. Nah, VOC Mas. Gara-garanya VOC. Jadi gimana? Awal mulanya tuh gimana? Itu loh. Awalnya gini. Biasa orang kalau mau cerita tuh ngelipet kaki. Bener. Rokokin lah. Iso pokoknya. Ngelipetnya. Sambil. Jadi nih, kaget loh aku. Kirain orang VOC masa datang tadi. Kirain orang VOC yang datang. Ternyata orang Bintara. Iya. BTR. Iya. Jadi awalnya karena dulu kalau mas-mas pernah nonton film Sultan Agung itu,
Iku ada penyerangan besar-besaran mas. Oke. Iya. Itu penyerangan Sultan Agung yang diperankan oleh Aryo Bayu ya. Apa siapa ya? Aku nggak ingat. Aku lupa ya. Itu bagus ya, ono nang Netflix. Aku nonton Netflix. Terlalu Aku semangat. langganan Netflix. Netfish kalau kata keponakan aku, Netfish, mau nonton Netfish. Kan masih belum matang. lidahnya. Bener. Kalau kata anak aku film Purti, Seperti apa? Putri maksudnya. Adanya di Netflix. Netflix. Jadi dulu kalau di film itu teman-teman bisa lihat nonton langsung nih Sultan Agung itu menyerang Batavia. Karena di situ ada VOC. Penyerangan besar-besaran dadur, blawuk. Wow, Dudar. Belenyek Waduh. 2 kali diserang Sultan Agung. Oh. Betapa gagahnya pasukan Mataram saat itu mas. Hmm. Mataram saya blar. Sehingga VOC langsung ngene mas. Deg. Yo. Oh, panik. Panik loh. Panik. Panik. Lutut dingin, lutut lemas pasti. Lemes. Ya kan? Dari ngantuk. Digosok-gosok. Apa tuh? Minjem duit. Ya. Orang. Sah. Dia tidak semudah itu mas minjem duit. Oke. Dia nggak minjem bahkan. Tapi Nyolong. mencuri perhatian ya, mencuri perhatian. Bener banget. Jadi mereka langsung kaget. Hmm. Langsung ketar-ketir. Wah siapa ini? Oh Mataram ini. Cari backingan. Cari backingan. Pastinya ya kan. Langsung. Cari bantuan ke siapa? Geng Cendana. Ini mah udah nih serem ini. Rap, jadi ini tuh Kita- banyak yang ngeri banget nih Kita Rap. matiin aja ya. Dari tadi nih Rap. Tuh dia mah polos pakai. Iya. Aku juga udah. Soalnya belum ada yang komen, naikkan gaji editor. Nah, Wah. harusnya ada yang gitu. Gimana mau naik? Sudah. Minggu depan. Minggu depan, insya Allah. Minggu depan. Insya Allah. Wes iku Minta bantuan. cung. Wes minta bantuan. Ya, minta bantuan. Tapi sebelum minta bantuan mas, Mm-mm. saya balas dengan peristiwa geger pecinan, Geger pecinan. di mana banyak warga. Yang dikenal sebagai tragedi Angke itu kan, ya kan? Benar. Gimana ceritanya? Pembunuhan atau ini mohon maaf ya pembunuhan orang Tionghoa. Oke, pada zaman dulu soalnya Pada kan. zaman dulu itu sejarah. di kota Batavia. Jadi kurang lebihnya banyak banget lah pokoknya ribuan deh. Banyak yang meninggal saat itu. Oke. Jadi cara VOC membalas itu dengan cara itu mas. Kekerasan ya. Kekerasan bahkan pembunuhan gitu loh mas. Kemudian setelah kejadian itu mas, baru yang mas tadi bilang itu Yang minta backingan itu. minta backingan. Oke. Nah minta backingannya kemana? Kemana tuh? Kalau tadi kan saya bercanda. Mm-mm. Yang benernya itu kemana? Jadi kalau zaman dulu kan Solo Jogja ini menyatu nih mas ya. Mataram gitu nih. Kalau kenapa Tiongkok gitu loh? Iya. Mas saya bertanya enggak? Iya, kenapa? Kenapa Tiongkok? Kenapa? Padahal kan yang berseteru itu antara Mataram, Sultan Agung dengan VOC. Nah, Tapi kenapa VOC balasnya ke Tiongkok? itu kenapa? Karena Tiongkok dekat dengan Solo. Oh, hubungannya Iya dekat. betul, dekat banget, erat. Iya. Sehingga kayak misalnya amit-amit Upin Ipin nih. Heeh. Kenapa? Oh, Malaysia, kenapa Malaysia nih? Gak apa-apa. Contoh kan? Upin Ipin diserang sama Jarjit nih. Upin kan 2 kan? Jarjit. Solo Jogja. Biar Iya. gampang iki loh. Oh iya, gampang. Biar gampang ya. iki nih loh. Bayangin oke. Orang gak kena iki loh. Gak kena. Enggak bertempur ya. Misalnya Upin Ipin ini misalnya Mataram ini kan das nembak Jarjit. Nah Jarjit ini gak nyerang si Upin Ipin tapi nyerang salah satunya aja. Dimana ternyata ada kekerabatan erat antara Solo dengan Tiongkok itu hubungan dagang mas. Oh iya. Dari dulu emang ya. Dari dulu. Jadi diseranglah itu mas. Udah diserang kayak ngono. Abis itu apa mas? Terus bantu-bantu dong. Dari tadi kamu cuma Aku nggak jadi. Itu pokoknya dibacain full katanya. Pak mungkin lebih jelas kalau dibaca full. Oh iya benar. Yang di poin nomor 5 itu. 5 ya. Hah? Ya. Benar 5, nomor 5. bener. Jadi tak bacain ulang gini ya. Boleh. Tragedi Angke ini dalam bahasa Belanda ini Genocide berarti pembunuhan orang Tionghoa.
atau Chinese Murder ya kalau gua Inggris ini. Waduh. Ini adalah sebuah program Pogrom terhadap keturunan Tionghoa di kota Pelabuhan Batavia, sekarang Jakarta. Kekerasan dalam batas kota berlangsung 9 Oktober sampai 22 Oktober. lama ya. Hari itu 14, 94. Ada 2 minggu. 2 minggu. Sedangkan berbagai pertemuan kecil terjadi sampai Oktober, November, sebulan tahun yang sama. Kemudian pusat Mataram itu dulunya di Kartasuro, Mas. Yang ada di Solo itu. Setelah ketahui adanya pemberontakan atas Cina, tadi kenal dengan Geger Betinan itu yang dipimpin oleh Sultan Kuning. Sunan Kuning. Ini tadi aku kecepatan ngomongnya. Adapun salah satu pemicu terjadinya pemberontakan tersebut karena adanya hubungan mesra yang dilakukan oleh Keraton Kartasuro dengan Venedict Indies Company atau VOC. Oh, VOC singkatannya ya itu ya. Itu, dan pihak Keraton Kartasura yang dipimpin oleh Pakubuwono II terpaksa harus mengungsi ke Ponorogo. Pemberontakan tersebut baru berakhir setelah VOC, Pangeran Cakraningrat dari Madura dan Raden Mas Said bersatu untuk memulihkan keadaan dilansir dari Babat Solo yang ditulis RM Sajid. Jadi akibat pemberontakan itu menyebabkan seluruh bangunan di Keraton Kartasura rusak berat, Mas. Iya, sayang ya. Jadi makin rusak-rusak, serang-serang gitu loh. Dan ketika sudah dipisah, ada keturunan Jogja yang nggak setuju sama perpisahan ini. Loh, kenapa? Pakai ngikut lagi. Aduh, capek banget, Ra. Gue kira nggak mau ikut, kan lagi lemes. Oh iya, ke bawah gue musiknya gitu-gitu. Tadi bahasan berat ya. Berat. Sebat dulu. Boleh nggak? Boleh. Apa aja bro, Sabi. Kan ini rokok keraban ya kan, bisa bikin. Gue bakarin dong, gue kan nggak biasa. Lo tolong bakarin. Hah? Rokok. Gedein dulu aja nih. Jangan pakai korek aja. Mau belum nyala? Enggak bro, iya gitu aja. Ya danginnya. Jadi ada AC di sini. Nih, lo aja yang bakar, dari gue punya lo. Gue kalau nggak kretek gini nggak enak sebenarnya. Kenapa bang? Nggak bunyi. Kalau kretek kan enak. Kretek abal. Iya benar, kretek. Iya. Dada aja lu, bikin gue makin pusing gue. Gila, bahasa lu beda banget bro. Kalau udah ngerokok gitu. Ternyata apa? Emang kehidupan habis menikah gitu ya deh. Kan lagi ngomongin Jogja bro. Kenapa hidup menikah? Iya kehidupan di Jakarta berat, makanya gue pengen pindah ke Jogja aja lah gue. Iya itulah, makanya kadang ada saat tepat jadi nikmat jarum coklat bro. Gila. Saat tepat kayak gini emang ngobrol-ngobrol kayak gitu. Karena kayak lagu Gigi zaman dulu kan. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Tuh tepat. Ada keturunan Jogja yang nggak setuju sama perpisahan ini. Loh, kenapa? Karena anggapannya Hamengkubuwono lebih pro ke VOC. Loh. Padahal anggapan doang ya. Itulah, makanya pentingnya beranggap dan beraksi sinkron, Mas. Harus sinkron ya, harus jalur ya. Katanya menganggap kerajaan ini tuh pro sama VOC adalah keturunannya adalah Pangeran Diponegoro. Loh, makanya ada perang yang terkenal itu kan, perang di Diponegoro itu kan. Benar. Kalau penang bistro. Salah nyebut tadi kan. Tahan lu. Benar. Lu udah banyak dosa lu episode ini lu. Iya. Sehingga korbannya dari VOC itu 8.000. 8.000. Betapa luar biasanya pangeran kita ini. Korban orang itunya dari ya. VOC penjajahnya ya. Nah, tapi Mas Romo, kenapa? ternyata Pangeran Diponegoro itu juga dibantu dari pihak Solo. Diam-diam. Oleh PB6. Warga sekitar ya, dibantu sama warga lokal ya. Bukan warga, ini keraton yang bantuin ini pelan-pelan. Karena keraton Kasunanan juga nggak suka dengan kerajaan keraton Jogja saat itu. Pro ke Belanda. Kesannya pro ke Belanda. Kesannya pro ke Belanda. Ya.
Abis itu pangeran kita ditangkap. Ya. Ditangkap dan PB6 ketahuan nih. Ditangkap juga. Kemana diasingkannya? Ke Ambon. Ya. Dan meninggal di sana. Innalillahi. Jadi ada foto nih. Kita mau nampilin foto Pangeran Diponegoro. Gak ada. Oh gak ada. Jadi kalau Pangeran Diponegoro gak ada di keraton fotonya, padahal dia keturunannya HB. Oh iya. Menyedihkan ya. Iya, kenapa ya Mas? Sekali ya. Padahal keturunan HB tapi kok gak ada di keraton. Ada satu fakta lagi yang baru kita temukan nih. Dan ini Mas, ini aku jadi kepikiran nih. Apa? Kan Pangeran Diponegoro itu keturunan HB Jogja ya. Iya. Dia asingkan ke Ambon. Aku banyak fakta. Memang banyak keturunan orang timur yang ternyata ada di Diponegoronya juga. Salah satunya. Jadi baru ketemu nih kenapanya kok banyak keturunan Diponegoro di daerah timur. Karena kenapa? Boleh yes nggak? Ini aku hati-hati loh Mas. Nggak apa-apa kan, ini opini. Opini aku. Dan aku baru tahu apa mungkin karena ini. Salah satu. Kejadian ini diasingkan di Ambon dan meninggal di sana katanya. Pangeran kita. Gila ya. Sebenarnya ini konflik adu domba ya. Betul nggak sih? Betul saya setuju. Karena mungkin zaman dulu kurangnya informasi kalau kayak sekarang kan kita bisa bedain nih mana hoax, mana berita yang benar gitu. Maksudnya zaman informasi yang sekarang kan sangat cepat nih. Iya. Kalau zaman dulu mungkin misalnya si Mas Yus tuh nggak suka sama lo, yang bener langsung diributin, padahal belum tentu. Enggak. Zaman dulu. Kalau zaman dulu. Nah. Kalau sekarang kan bisa nanya Rangga dulu, emang iya gitu. Nah itu. Nanya Arab dulu, Arab emang iya Arab. Iya jawabannya. Tetap perang cuman lama prosesnya. Cuman lama. Karena ada validasi dan teknologi itu. Bener. Ada proses tabayunnya, lo mencari kebenaran. Ternyata benar gitu. Kalau perang juga sih. Cuman ada kayak penekanan dulu, gak langsung dar gitu loh. Nah itu. Kalau dulu kan lama. Iya. Biasanya pakai pengantar pesan atau mungkin burung atau apa kan lama. Bener. Belum yang ngantar pesan dibunuh. Iya. Gak nyampe pesannya. Belum misalnya ngasih pesannya A, nyampe sononya B, nyampe tujuannya gitu. Dan ini memang jadi kecenderungan bahwa politik adu domba ini sangat VOC sekali. Benar. Dan kok aku merasa ini juga masih terasa sampai sekarang ya. Oh iya? Oh iya. Masa sih? Oh iya. Masa sih? Politik divide et impera ini, pemecah-mecahan ini loh. Memang ya. Jadi kayak yang kita tahu kan ternyata Solo dan Jogja tadinya bersaudara. Terus katanya kan dengan adanya perjanjian Giyanti, kita tadi Giyanti dipisah, sengaja Solonya dikasih daerah yang lebih besar ya. Oke. Terus yang dari Jogjanya nggak terima sehingga berantem, malah nguang, yaudah deh pisah aja, malah dipisah. Jadi ada alasan untuk berpisah. Jadi teman-teman coba deh yang mau berpisah dipikir-pikir dulu. Benar. Karena takutnya kamu pengaruhi VOC, benar. Karena gak usah ketawa, ini sedih. Benar. Karena gini loh, bro. Ajaran baik, terus ilmu-ilmu baik aja itu bisa turun dan walaupun tidak ada tokohnya tapi tetap dilestarikan di dalam darah kan. Apalagi ajaran buruk. Benar. Itu bisa secara alam bawah sadar tuh. Kita VOC ini orang nih. Benar. Hati-hati makanya. Kalau gue sih lebih mikir ke ini ya, kita jangan mau diadu domba ya sama siapapun. Apalagi sekarang menuju tahun politik ya kan. Ayo. Benar banget. Jangan mau kita diadu domba. Pilihan gue sama pilihan lo boleh nggak sama, tapi kita tetap bersatu men. Ayo dong salaman. Harapannya begitu. Iya. Tapi di grup WA biasanya banyak yang left. Atau kan tetap ada, cuman di mute. Silent reader. Karena beda pilihan. Ya pokoknya intinya menuju tahun politik ini jangan inti aku belum mau inti. Kalau inti dari aku tuh jangan mau diadu domba kita tuh. Itu ya. Kalau yang tadi belajar dari sejarah ini jelas dari dulu kita udah satu kesatuan malah dipisah sama orang lain. Mending orang Indonesia, orang luar negeri. Iya, miris nggak lo? Miris banget bro. Makanya. Tapi gimana mind blowingnya kalau ternyata Belanda itu bukan orang lain. Belanda adalah orang Nusantara juga. Nggak mungkin dia keinginan itu besar. Kok bisa ya? Gue mikir gitu.
Ya kan opini aja. Opini itu. aja ya. Gak Anabel, usah pusing loh. iya, Namanya juga obrolan ewer-ewer ya. Iya, Anabel kan. Anabel aja. Analisa apa? Karena Anabel. analisa Bellamy. Asik. Jadi kadang kan misalnya Rama nih, Rama keinginan untuk apa nih misalnya? Keinginan Rama di muka bumi ini apa misalnya? Aku pengen Yang Rama ingin geluti kayak drum, kesenangan. aku pengen beli drum paling mahal misalnya gitu. Bisa. Bisa, pengen main drum dengan kualitas yang baik kan. Iya. Yang aku percaya kan kita punya past life ya. Oke. Siapa tahu Rama dulunya penggebuk tabuh yang zaman itu juga. Nah, bagaimana kalau misalnya Belanda itu memang punya darah Indonesia sehingga dia pengen menguasai, sebenarnya ya itu kan bahasa ya. Dia bukan pengen menguasai tapi pengen tinggal, emang dia tuh orang sini. Tapi hidup di reinkarnasi yang berbeda. Keren banget. Wah, ini dalam nih ternyata nih. Dalam nih. Iya kan? Gila apa nih? Lagi denger apa? Oh, lagi dengar apa, Mas? Minang. Udah, jangan kepadang lagi. Udah ya, viral, kita kabur. Iya. Iya banyak contohnya, Mas. Banyak contohnya. Makanya. Contohnya, apa? Suriname itu contoh Belanda sama Indonesia yang memiliki kesamaan. Oh iya ya, banyak orang Jawa di Suriname kan. Suriname daerah luar negeri kan. Iya, ini tapi banyak orang Indonesia yang secara pembahasan tuh diasingkan atau belajar di Belanda. Kenapa belajar di Belanda? Iya, kalau memang Nusantara sebenarnya sudah lebih dulu, lebih hebat. Menarik. Apa jangan-jangan kita satu, tapi sudah terpecah karena perkembangan zaman teknologi dan lagi-lagi pemecahan politik tadi. Kalau ini aja kan politik dari Belanda, kita narik lagi ke atas. Gimana kalau di atasnya Belanda ada mempolitikan lagi yang mengadu domba? Tapi pertanyaannya aku sederhana aja, Mas. Ya. Kok dialek Jawanya udah nggak ada lagi ya? Kita lagi ngomongin dunia, Mas. Ini udah jadi diri lu lagi nih. Diri gue lagi tadi kembali. Yang tadi matur nuwun yang di atas nggak ada tuh yang. Karena kamu yang pakai blanket, Mas. Okay. Aku pakai pink. Kenapa pink? Kenapa nih? Ini karena pink kan identik dengan warna perempuan. Okay. Ini sebenarnya juga politik, Mas. Iya benar. Pada zaman tahun dulu tuh pink itu sebenarnya dipakai untuk kaum pria juga, Mas. Betul. Kan karena untuk produk, untuk hari-hari tertentu yang ingin dijual, marketing akhirnya diarah-arahkan gitu loh. Sekarang jadi intinya kita harus sadar dulu, Mas. Sadar kita di mana, sadar kita diatur apa, diatur oleh siapa. Dan ketika sadar langsung ke pokoknya balik lagi ke nilai-nilai yang tadi Sultan udah ajarin itu loh. Pertanyaan aku, terus solusi apa yang bisa kita lakukan saat ini? Solo dan Jogja tuh harus ngapain menurutmu? Menurut aku ya, dengan fakta-fakta yang terjadi, seperti tadi aku baru dapat fakta dari, bentar. Gila. Masuk kuping kiri, keluar kuping, keluar mulut ternyata. Masukin hati. Oke. Aku aja baru dapat fakta tadi sebelum masuk ke harus gimana. Harus gimana? Ternyata Keraton Solo itu juga pernah menjadi daerah Solo itu pernah menjadi daerah istimewa. Daerah istimewa. Oh. Ada yang tahu. Padahal itu plakatnya ada loh di Keraton Solo. Dan disahkan oleh Bung Karno. Oke, bahwa daerah istimewa itu ada Jogja, ada Solo gitu. Ada Solo, bahkan kalau Solo itu langsung dari Bung Karno. Menarik. Tapi kenapa sekarang nggak ada? Ternyata itu ditangguhkan dulu. Karena di keratonnya sedang ada huru-hara. Katanya begitu. Aku sih baca-baca aja. Ntar lagi mau ke Jawa gue. Iya. Ya gitu. Pokoknya intinya kita kembali ke Bhinneka Tunggal Ika itu kan. Bener, Mas, itu berbeda-beda tetap satu tujuan gitu. Satu tujuan itu core-nya, Mas. Tadi Mas tanya juga. Benar. Sadar itu dulu, kemudian sadar bernusantara. Bahwa dengan perbedaan itu tuh sebenarnya nggak ada yang harus diperdebatkan, Mas. Benar. Jadi kalau untuk gimana sekarang, apalagi orang mungkin ya ini kita opini aja untuk orang Solonya dan orang Jogjanya, ya menjadi budaya masing-masing aja dulu dan berdampingan gitu. Karena dari dulu ya begitu. Bersamaan tanpa harus ada lagi persaingan, perpecahan. Gila. Bahkan perbedaan itu aja. Kamu kok kayak udah capek? Enggak, aku pengen iklan tapi susah motongnya. Kamu semangat banget. Ya kan? Lanjut, Mas. Karena, Mas, lupa. Karena perbedaan itu aja, Mas, itu tuh kita udah dapetin dari hari pertama kita membuka mata. Ini lebih dalam lagi nih.
2 episode nih harusnya nih. Kita Gimana contohnya? Ada yang oe, ada yang Ada yang diem aja. anak aku diem. Nah itu udah perbedaan kan Mas. Oh iya. Kemudian kita makan sarapan nih satu ruangan ini aja beda-beda Mas. Beda-beda. Satu ada yang pakai nasi. Aku sandwich aku udah pasti kan orang luar Iya, negeri. sandwich. Tanganku tiba-tiba pegel Mas. Kenapa tuh? Sebentar ya. Nah. Emping. Dari Pandeglang. Temanku ada yang bawa. Bagus berarti itu. Wih, Asli berarti. asli. Emping. Terus Mas, ya itu intinya banyak sekali perbedaan yang diajarin di kita dari kecil di Nusantara ini. Jadi Iya. sekarang nih kita juga sebenarnya sama-sama belajar ya Mas Syara ya. Iya. Jadi sadar dulu aja, sama-sama sadar aja dulu. Benar. Sadar kita dipolitikan, sadar kita dipecah-pecah. Benar. Sadar kita tuh memang wayahe kita beragam gitu loh Mas. Jadi kalau ada perbedaan pendapat nih Mas Syara nih, Iya. emang gak perlu dilawan. Oke. Diterima aja. Diterima, kita pikirkan baik-baik. Mungkin memang maksudnya kan baik. Maksudnya gitu baik. kan. Pasti di setiap debat tuh pasti niatnya baik-baik semua, aku yakin deh. Yakin banget. Misalnya debat politik ya kan, kita balik lagi nih. Debat politik pasti dua-duanya ingin memajukan Indonesia kan. Gitu. Tapi ada perbedaan visi misi. Visi misi. Gitu. Tapi intinya tuh niatnya pada baik-baik semua kok. Indonesia mah baik-baik semua. Kalau debat kusir, Ya kalau debat kusir gimana Bang? Ya tergantung. nah. Karena kan kusir Alfamart sama Indomaret. Nah itu kan kasir. Iya. Gini, sorry. Kalau kusir kan soalnya sedang bekerja ya kan, Iya. mengendarai kuda. Coba diajakin debat. Coba lu lagi mengendarai kuda suruh debat. Kan males Iya. ya kan. Udah beres tuh dari namanya aja udah salah. Iya karena Debat kusir. ada hadisnya Mas ya. Gila nih kagak apa nih apa nih? Ada hadis perdebatan. Apa nih? Apa? Nanti kan muncul di sini gitu. Nanti akan muncul. Yang mana Tentang tapi? perdebatan. Oh, oke. Pokoknya jangan berdebat kalau sama orang yang bodoh atau kalau nggak punya ilmunya tinggalkan lah itu. Oh iya. Percuma ngedebatin orang yang kagak ngerti mah gitu. Gitu dah, kita mau ngeres-res aja mah. Iya. Lah ini kita lagi daerah mana sih, Jakarta ya? Itu ada Jakarta, Jawa, Sunda, Solo, Jogja. Benar banget. Jadi satu dalam podcast obrolan baik. Benar. Karena ada kata Jakarta di dalam Yogyakarta. Gila. Gue udah berkali-kali nih mau solusi. Ntar ente mau bahas filosofi lagi, politik lagi, tepi jurang. Tapi ini juga menjadi sebuah Kagak ada iklannya nih episode ini nih. Konsepnya mana bro? Pengen iklan gue bro. Tapi udahlah, udah solusi. Udah Kenapa pengen banget sih bro? Apa tuh? Pengen apa? Ngalir aja lah. Gila. Iklan susah banget. Keren banget episode yang ini. Ngalir bro, ngalir. Karena semuanya juga harus. Halo. Lagi nulis apa? Skripsi bro. Oh iya. Gue S2 aja lah. Karena ini juga mungkin tadi seperti Ara bilang juga aku juga nggak nih, kesimpulannya adalah untuk mempersiapkan nanti di tahun politik ya. Betul. Benar ya, karena ini contoh loh, maksudnya orang dulu udah ngasih contoh ke kita. Ya. Seperti kata Bung Karno kan juga jas merah ya, jangan melupakan sejarah ya. Jadi ini bisa menjadi acuan ke kita bahwa jangan mulai diadu-adu, Iya, jangan mau. Jangan mau. Gitu. Jadi solusi apa konkretnya Ara? Jadi solusi lagi tadi udah. Udah kesimpulan bagus ya? banget Tis. Iya. Iya. Gitu ya. Seru Iya, banget nih kalau seru Jogja, banget. Mataram. Sampai hilang dialek Jawanya itu dia. Heran, nafsu banget. Aneh. Suruh pulang aja. Iya kan? Apa? Udah terima kasih ilmunya udah. Ya dia dari Belanda tadi. Waduh. Karena tadi makanya gue bilang tadi kan Jangan-jangan VOC adalah orang kita maksudnya juga. ininya ya, Vietnamnya ya. kita nggak ada yang tahu juga. Ya, jadi itulah tadi teman-teman, para good people, pada para pendengar-pendengar dan penonton obrolan baik. Ya. Dimana adu domba itu sangat buruk ya teman-teman, dan mencari kebenaran itu adalah hal yang wajib kalian lakukan sebagai manusia sejati. Begitu. Tapi kebenaran sejati sebenarnya adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menjaga hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan juga hubungan dengan Allah. Oke, terima kasih telah menonton podcast obrolan baik news di mana ada. Selalu ada nilai baik di balik politik adu domba. Oke, dan niat baik belum tentu dianggap baik. Yang pasti baik adalah aksi baik. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.